barisan mepet ke kontribusi para pejuang terdahulu dalam memperjuangkan. Mari kita merayakan setelah kita capai sejauh ini. Yang pertama, tentang kenaikan upah. Diam tunduk tertindas. Diam tunduk tertindas. Atau bangkit melawan. Komando hanya dari satu di mobil komando. Awas. Kepada masyarakat kurang kencang gotongnya. Satu komando di sini. Bersyarat pemerintah presiden Kabupaten Madiun dengan tegas mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Hanya kepentingan ketika waktu kampanye, ya apa yo? Cewa wayai kampanye, ya apa bro? Hidup bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena banyak hak terkait pekerja yang memang sangat merugikan pekerja, dari Undang-Undang 13 2003 tentang alidaya outsourcing, kontrak diperpanjang sampai 5 tahun, bahkan tentang PHK hak, karena harapan kami perda tersebut menjadi pelayan kami pekerja, menjadi perlindungan kami pekerja selama bekerja di Kabupaten Madiun. ini yang masuk pada poin yang kedua, yaitu terkait dengan perda terkait perlindungan tenaga kerja. Ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya hari ini DPRD ini mengajukan raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun. Ini perlu kami sampaikan. Akan tetapi karena terkait Undang-Undang Cipta Kerja masih gonjang ganjing terkait permen dan sebagainya belum ada. Ini juga masih mandek. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun, kita sudah menginisiasi untuk membuat raperda. Karena apa? Kalau raperda ini terbentuk, raperda ini sudah disahkan, ini menjadi payung hukum bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun. Yang lebih tinggi agar tidak dengan Pak Imam Sarpatnya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati dan dengan Provinsi Jawa Timur, dan nanti saya akan melakukan keluar untuk sampai kepada DPRD. Nah itu ya. Setelah itu tidak cukup, nanti kita akan ketemu lagi di waktu, dan kami akan menerima juga teman-teman lain kami misalkan bangga ingin menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Madiun. Kebetulan ini menjadi mitra kami di Komisi D. Setelah itu dari saya kurang lebihnya maaf dalam memimpin pertemuan siang ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang ketenagakerjaan yang tidak punya wewenang tinggi terhadap membuat draft tentang pencabutan kepada aspirasi kita untuk disampaikan kepada DPR RI. Harapan kami Ketua DPRD yang hadir, akan tetapi DPRD Komisi D yang hadir yang tidak punya wewenang dalam artian memberikan langsung jawaban kepada kami untuk pencabutan kepada DPR RI. Nah, Komisi D menyampaikan akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Itu yang kami sesalkan, sedikit kami sesalkan. Harapan kami Ketua DPRD yang hadir bisa menyampaikan secara langsung tentang aspirasi kami tentang pencabutan undang-undang tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang kemarin Perpu disahkan oleh DPR RI. Harapan kami langsung disampaikan hari ini
Akan tetapi juga ya seperti ini, hanya yang menemui DPRD Komisi D tadi akan disampaikan kepada ketua. Hal yang kedua tentang Perda, kami berharap DPRD tentang perlindungan pekerja yang ada di Kabupaten Madiun agar benar-benar dibuatkan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Madiun. Harapan kami akan menjamin kuantitas dan kualitas terhadap hak-hak pekerja yang ada di Kabupaten Madiun lebih terjamin terkait hak-hak pekerja yang ada di Kabupaten Madiun. Hidupnya berkeadilan dan lebih kesejahteraannya terpenuhi di Kabupaten Madiun. Oke, lebih semangat lagi, oke? Ini demi kita semua, demi kawan-kawan semua, khususnya pekerja yang ada di Kabupaten Madiun, agar upahnya naik yang sesuai harapan pekerja. Semangat, oke? Hari ini kita nanti berjalan pelan-pelan menuju ke Pemkab ditunggu Pak Bupati. Dulu kita pekerja yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu jalan wajar. Terus untuk selanjutnya, monggo kepada perwakilan guru saya persilakan apa yang akan disampaikan kepada Pemuda Kabupaten Madiun. Saya berterima kasih atas tempat sebagainya di dalam pemerintahan Kabupaten Madiun. itu membuat masyarakatnya itu sejahtera. Di dalam masyarakat itu termasuk ada para pekerja di pabrik, di perusahaan. Jadi yang menjadi target kita itu termasuk bagaimana kesejahteraan para pekerja di perusahaan itu benar-benar bisa tercapai, bisa tercapai. Itu menjadi tanggung jawab saya selaku kepala daerah. Bila itu tak perlu harus diungkapkan, ini pembela itu tidak harus diungkapkan. Jadi kita itu memang dorong bagaimana lagi maju ini korupsi semuanya sehingga juru dan benar-benar. Karena apa? Untuk investor saja, jadi pabrik saja itu belum bisa menyelesaikan pengangguran yang ada di Kabupaten. Belum bisa. Kita per tahun itu penerimaan dari investasi padahal kita itu masuk investasi paket di Kabupaten Madiun sudah luar biasa. Investasi paket itu per tahun itu maksimal 1.000 pekerja yang terserah. Ada fresh graduate lulusan anyar tiap tahun, lulusan baru itu 3.000 sekian, 3.500-an sekian, dan 3.500-an sekian sini sudah cukup dan pabrik itu saya lulusan 2.500 atau 3.000 dan itu
termasuk juga kita pikirkan semua. Pengen yuk belajar sampai yuk apa? Karena itu sesuai target kita. Tapi dalam penetapan UMK itu tidak bisa. Itu bukan prerogatif bupati. Nek keinginan saya, ya sudah saya. Nek udah ada, mulai apa? Terus yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, akademisi. Ya kan, akademisi ya ada. Itu tambah-tambahan itu, tambahin tokoh masyarakat, ya pokoknya. Tapi tidak pasti. Dewan pokoknya turun dan undang. Dan itu berdasarkan inflasi pada saat itu, pertumbuhan ekonomi pada saat itu, pencerapan tenaga kerja pada saat itu, penyerapan kerja itu sejauh mana, itu ada indeksnya. Kalau tidak salah, itu yang aturan yang baru, manakala pekerja itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang itu ada tambahan poin. Maksud saya begini, tidak. Tapi dari ini saja. Ya, aku tetap belok kesejahteraan saja. Tapi mekanismenya harus benar. Kita biasa. Jadi ngomong inflasi, ngomong pertumbuhan ekonomi, ini datanya gak ngawur. Bukan kira-kira ada rumus penghitungan yang benar. Badan Pusat Statistik BPS berdasarkan data BPS, tapi yang itu Dewan Pengupahan 2,7% itu yang kami berarti ada pertimbangan keputusan gubernur. Maka dari itu kami berharap nanti upah Kabupaten Madiun ini diusulkan kepada gubernur, Dewan Pengupahan setidaknya di atas 10%. Yang kemarin diputus gubernur 10% bisa dilakukan oleh gubernur, dan kami nanti yang akan mengawal. Kalau toh nanti ada perundingan Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan juga Dewan Pengupahan dari unsur APindo, pengusaha dan pemerintah, nanti kami juga turut serta membantu mendorong Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Kabupaten Madiun, bagaimana semestinya agar upah kami untuk benar-benar diperhatikan agar pekerja yang ada di Kabupaten Madiun benar-benar bisa sejahtera tentang usulan kabupaten nanti, biar kami juga akan mengawal ke Provinsi Jawa Timur. Mungkin seperti itu, Bapak. Hanya kira-kira nih, nggak mungkin. Jadi saya juga tidak mau beri PHP kepada buruh, karena buruh itu juga menjadi tanggung jawabnya kita juga, gitu ya. Kita tidak mungkin PHP. 2024 kita ngitungnya ya sudah, ayo bareng-bareng kita kejar inflasinya terkendali di 2024, terus pertumbuhan ekonominya bisa tumbuh dengan baik, itu akan realisasi. Nanti terkait perda perlindungan tenaga kerja, itu sudah masuk draft. Sebelumnya kan ada perlindungan ketenaga perda ketenaga kerjaan, kita rubah menjadi perda perlindungan tenaga kerja. Hari ini masih digodok di Dinas Tenaga Kerja. Itu juga dalam rangka perlindungan terhadap buruh semuanya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi ya, yang realistis gitu, realistis. Kita otomatis kita itu pengen gaji semuanya naik semuanya kok, biar kesejahteraan tercapai. Ya, itu ya. Tahun 2023 kemarin kita sempat berharap pada Bapak Bupati untuk mendapatkan upah yang tinggi, tetapi dari Dinas Tenaga Kerjaan bersama dengan Dinas Pengupahan itu mengusulkan hanya 7,6, dan yang terjadi pada akhir tahun 2022 atau 2023 awal yaitu kenaikan UMK adalah sebesar 10%, yaitu sekitar 120 sampai 190.000. Nah, kita anggap di situ bahwa itu bukan hadiah dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun, tetapi itu adalah hadiah dari
Gubernur Jawa Timur untuk menaikkan upah semaksimal mungkin. Harapan kami pada hari ini, pada Mei 2023 itu yaitu terkait dengan aspirasi kita minimal pada pengupahan tahun-tahun selanjutnya itu secara signifikan. Ketika saat ini sudah menaikkan 10%, yaitu di tahun-tahun berikutnya itu bisa 10% atau 15%, mungkin juga bisa sampai 20%. Mungkin itu dari saya. Mas, tadi juga disampaikan Pak Bupati kan bisa menaikkan, kan tadi sesuai dengan inflasi atau ekonomi daerah ini bagaimana? Ya, itu juga terkait yang disampaikan Pak Bupati terkait dengan serapan indeks atau apapun itu. Yang jelas di sini kita perlu menyampaikan bahwa masih banyak sekali yang sudah saya sampaikan tadi, masih banyak perusahaan di Kabupaten Madiun ini yang mungkin dalam tanda kutip nakal, dia masih menggunakan hal-hal yang meminimalisir pekerja untuk kalah, dalam artian pekerja ini membutuhkan pekerjaan sehingga dia mau tidak mau menerima upah yang sudah di bawah undang-undang, dalam artian ketika tidak ada ketegasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja atau pengawas tenaga kerjaan bersama Forkopimda Kabupaten Madiun, maka itu masih sulit untuk dihilangkan dari Kabupaten Madiun. Dan sekali lagi harapan besar kami tetap pada di tahun 2024 minimal kita bisa dinaikkan upah yaitu sebesar 10% sampai 15%. Nama lengkap Agus Supriyanto dari pengurus Kabupaten dan Kota Kabupaten Madiun. Karena harapan kami semua dari Pemkab, dari pengurus kita, pengurus kawan-kawan, untuk perwakilan yang hadir di DPRD maupun di pemerintahan Kabupaten Madiun ini hanya perwakilan. Nah, harapan kami nanti tersampaikan kepada kawan-kawan yang anggota kita 1.600 di dalam perusahaan, kita sampaikan apa adanya kepada anggota kita. Jadi apapun hasilnya hari ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun maupun dengan Bapak Bupati Kabupaten Madiun, apapun itu hasilnya, Pak Bupati juga berkomitmen dan mendukung tentang kesejahteraan kawan-kawan tahun 2024. Harapan kami itu kita mendorong terus bagaimana Kabupaten Madiun upahnya pekerja khususnya di Kabupaten Madiun naik yang seperti kemarin 10% yang dari keputusan Gubernur kemarin. Cenderung dibujuk muga-muga. Amin. Sing wis dibujuk bojone loro, Pak. Muga-muga tambah lagi dia. Ya. Ya. Al-Fatihah.